Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bersama-sama kita hormati dosen manajemen keuangan Ibu Siti Atikah, SE MSI AK, dan yang kami hormati pula teman-teman sekalian. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai 5 hal. Yang pertama adalah konsep manajemen modal kerja, yang kedua motif memegang kas, yang ketiga motif manajemen kas, yang keempat model manajemen kas, dan yang kelima adalah pengelolaan sekuritas. Baiklah, sebelum ke materi, izinkan saya selaku moderator untuk memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama adalah Pira Lasri Handayani dengan NIM A1C021156 yang akan menjelaskan mengenai konsep manajemen modal kerja. Yang kedua adalah saya sendiri, Sujarti Nirmayani dengan NIM A1C021148 yang akan menjelaskan mengenai motif memegang kas. Yang ketiga adalah Muhammad Idham Ali Rahmadi dengan NIM A1C020159 yang akan menjelaskan mengenai motif manajemen kas. Yang keempat, Rizka Amalia dengan NIM A1C021140 yang akan menjelaskan mengenai model manajemen kas. Dan yang kelima adalah Satria Indrajaya yang akan dengan NIM A1C021143 yang akan menjelaskan mengenai pengelolaan sekuritas. Baiklah, mari kita simak mengenai materi-materi yang sudah saya sebutkan tadi. Konsep manajemen modal kerja ada dua konsep. Yang pertama, modal kerja neto, dan yang kedua, modal kerja bruto. Modal kerja neto, yaitu modal kerja neto adalah aktiva lancar dikurangi utang lancar. Modal kerja bruto adalah semua aktiva lancar yang terdiri dari kas, surat berharga, piutang, dan persediaan. Next. Menurut Rianto, pengertian modal kerja ada dalam 3 konsep. Yang pertama, konsep kuantitatif. Konsep kuantitatif ini menitik beratkan pada kuantum yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan perusahaan dalam membiayai operasi yang bersifat rutin atau menunjukkan jumlah dana yang tersedia untuk tujuan operasi jangka pendek. Konsep ini menganggap modal kerja adalah keseluruhan dari jumlah aktiva lancar atau gross working capital. Yang kedua, konsep kualitatif. Konsep ini menitik beratkan pada kualitas modal kerja. Dalam konsep ini, modal kerja diartikan sebagai kelebihan aktiva lancar terhadap hutang jangka pendek atau net working capital, yaitu jumlah aktiva lancar yang berasal dari pinjaman maupun dari pemilik perusahaan. Yang ketiga, konsep fungsional. Konsep ini menitik beratkan pada fungsi dari dana dalam menghasilkan pendapatan. Selanjutnya, arti penting manajemen modal bagi perusahaan. Yang pertama, guna memenuhi kebutuhan likuiditas. Yang kedua, untuk memenuhi kewajiban yang segera harus dibayar. Yang ketiga, karena jumlah melebihi separuh total aktiva. Yang keempat, memungkinkan perusahaan untuk memiliki persediaan. Kelima, memungkinkan perusahaan untuk memperoleh tambahan dana. 6. Memungkinkan perusahaan memberikan syarat kredit dan lainnya. Model kerja suatu perusahaan tidak akan berubah apabila terjadi: yang pertama, pembelian barang dagangan dan bahan lainnya secara tunai. Yang kedua, membeli surat berharga secara tunai. Yang ketiga, pembelian untuk piutang, misalnya dari piutang dagang ke piutang wesel. Jadi, ada 3 motif memegang kas. Yang pertama, motif transaksi. Motif transaksi adalah motif kebutuhan memegang uang kas agar dapat melakukan pembayaran dalam transaksi sehari-hari, seperti pembelian, pembayaran upah, pembayaran pajak, dan pembayaran yang lain-lain. Yang kedua, motif berjaga-jaga. Motif berjaga-jaga bertujuan untuk melindungi perusahaan dari keadaan-keadaan darurat yang tidak diharapkan. Misalnya berjaga-jaga dari risiko yang bisa terjadi kapan saja, seperti risiko operasional, risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas, dan risiko lain-lainnya. Yang ketiga, motif spekulatif.
Motif spekulatif melandasi pemegangan uang kas dengan harapan memperoleh keuntungan dari fluktuasi harga. Sederhananya, motif spekulatif adalah motif mendapatkan keuntungan. Contohnya, misalnya digunakan untuk membeli saham ketika turun dan menjual. Materi selanjutnya adalah model manajemen kas. Model manajemen kas dapat diartikan mengelola uang perusahaan sedemikian rupa sehingga dapat dicapai ketersediaan kas maksimum dan pendapatan bunga yang maksimum dari uang tunai yang menganggur. Model manajemen kas yang pertama ada model Baumol atau model persediaan. William Baumol merupakan seorang ekonom pertama yang menjelaskan mengenai model formal dari manajemen kas, yakni dengan memasukkan opportunity cost dan trading cost. Model ini biasanya digunakan untuk menentukan suatu target saldo kas. Model economic order quantity atau EOQ dipergunakan untuk menghitung pesanan barang yang paling ekonomis. Konsep ini juga berlaku untuk menghitung persediaan kas yang paling ekonomis atau disebut dengan saldo yang ditargetkan. Next slide. Dapat dilihat bagaimana sebuah grafik yang menggambarkan tentang model Baumol. Next slide. Yang kedua, model Miller-Orr. Model ini pada dasarnya menentukan batas atas dan batas bawah fluktuasi kas. Jika jumlah kas yang ada mencapai batas atas, maka perusahaan harus membeli surat berharga untuk menurunkan saldo kas sesuai dengan yang diinginkan. Next slide. Dapat dilihat pada layar grafik dari model Miller-Orr. Next slide. Selanjutnya, model Baranek. Menurut Baranek, pengeluaran kas itu terjadi berkali-kali dan bisa dikendalikan oleh manajemen. Sementara pemasukan itu sulit untuk dikendalikan dan terjadi terus-menerus. Sejauh pengeluaran kas bisa dikendalikan dan terjadi secara teratur, manajemen keuangan akan mampu merencanakan kebutuhan kas untuk periode yang akan datang dan menginvestasikan kelebihan dana saat terjadi surplus untuk diinvestasikan pada pasar modal dan akan dilikuidasi pada saat perusahaan mengalami defisit. Selanjutnya, pengelolaan sekuritas. Dikutip dari J. Fred Weston pada tahun 1986 dengan judul Managerial Finance, ada dua alasan pokok mengapa sekuritas atau surat berharga menjadi alat investasi sementara. Yang pertama, pengganti kas. Sebagian perusahaan menyimpan portofolio surat-surat berharga di Indonesia yang sangat umum digunakan adalah deposito berjangka, sebagai pengganti dari saldo kas yang berlebihan, dan kemudian mencairkan sebagian portofolio untuk menambah kas pada saat arus kas keluar melebihi arus kas masuk. Yang kedua, investasi sementara. Surat berharga menjadi investasi sementara untuk menjadi cadangan pembiayaan jika kalau sewaktu-waktu membutuhkan pembiayaan darurat. Ada saat di mana perusahaan mengalami surplus, maka perusahaan akan menanamkan investasi. Dan ketika perusahaan mengalami defisit, maka surat-surat berharga yang diinvestasikan bisa dilikuidasi. Kriteria yang perlu diperhatikan dalam memilih surat berharga: yang pertama, risiko keuangan; yang kedua, risiko suku bunga; yang ketiga, risiko daya beli; yang keempat, risiko dipasarkan; yang kelima, beban pajak; dan yang keenam, hasil bunga relatif. Sekian dari materi pengelolaan sekuritas. Terima kasih. Baiklah, itu tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga dapat dipahami. Saya selaku moderator memohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.